Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti situ ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Akhirnya Prabowo Subianto berani menyentil nama Rocky Gerung sebagai orang yang mengatakan bahwa Presiden ke-8 Prabowo Subianto adalah bajingan tolol. Tentu saja hal ini menjadikan Prabowo begitu sangat sakit hati. Namun demikian, Prabowo mengaku tidak ada dendam. Namun demikian, tentu saja hal ini sungguh-sungguh sangat menyakitkan. Ya, pernyataan Rocky Gerung yang mengatakan Prabowo Subianto bajingan tolol mesti sangat teringat bagi Prabowo Subianto. Jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa, ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Tambah tahun ini kita perjuangkan, ya, mudah-mudahan bisa diterima. Saya tidak tahu siapa Menteri Sosial, siapa yang menentukan pahlawan nasional. Bukan Menteri Sosial. Tapi kalau saudara nggak ajukan, ya saya nggak bisa. Di kabinet saya pun, kabinet Merah Putih, ternyata banyak sekali orang NU di dalamnya. Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, itu menterinya, wakil menterinya banyak lagi. Tapi itu bukan karena NU. Karena orang-orang mereka itu memang hebat-hebat. Jadi yang diajukan hebat, ya tidak bisa ditolak, ya kan? Saudara-saudara, saya kira intinya yang ingin saya sampaikan, terima kasih atas dukungan saudara-saudara selama ini. Dukungan untuk pemerintah Republik Indonesia, ya. Terima kasih komitmen saudara-saudara. Kita semua berkepentingan. Kita semua punya keinginan, kita semua bertekad ingin Republik Indonesia itu menjadi negara yang berhasil. Karena dalam dunia ini ada negara yang berhasil, ada negara yang begitu-begitu saja, dan ada negara yang gagal. Negara yang berhasil memang itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita anggap bagaikan suatu yang jatuh dari langit. Negara yang berhasil harus kita bekerja keras, berikhtiar keras, dan kunci daripada keberhasilan itu adalah persatuan dan kesatuan dan kerukunan.
dan kerjasama. Dan di situ saya kira Nahdlatul Ulama memegang peran yang penting dengan mewakili kelompok mayoritas agama NU bersama Muhammadiyah, Persis dan lain-lain, mewakili kelompok mayoritas tapi dengan moderasi, dengan moderat, dengan kesejukan, dengan saling menghormati dan saling menghargai dan saling melindungi semua umat lain. Tadi ada foto dikeluarkan oleh staf saya, pinter juga dia, foto saya dengan Gus Dur. Salah satu kepemimpinan Gus Dur yang patut kita teladani adalah komitmen beliau untuk mewakili Islam dalam moderasi. Ya, ternyata ajang ILC juga hanya untuk menjatuhkan nama baik Gibran ya. Gibran di ajang forum ILC itu benar-benar dijatuhkan nama baiknya. Di situ ada Rocky Gerung dan juga Deddy Sitarus, kader PDIP yang begitu sangat menggebu-gebu ingin menjatuhkan Gibran. Bang Karni, saya nggak tahu sebenarnya apa urgensinya kita membicarakan IKN sekarang ini, karena nggak ada urusannya sama hidup rakyat ini dengan kejadian yang sekarang. Nah kemudian apakah kemudian ini menjadi tanda-tanda dari mangkraknya IKN? Lalu apakah kemudian menjadi realistis bagi Pak Prabowo nyeburin 14,5 triliun ke IKN yang gak dinikmati siapa-siapa? Gak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Ya. Jadi apakah kemudian itu tanda hubungan Pak Prabowo dan Jokowi di persimpangan jalan? Mulai hubungan adu mereka domba. kan selalu di persimpangan jalan kok. Mari kembali pada akal sehat. Nanti tanya Bung Rocky, akal sehatnya kayak apa sih soal IKN gitu loh. Pakai yang Sekarang sudah jadi ada. temennya Makanya tadi Rocky. saya menganjurkan, udahlah Gibran Raka Buming wakil presiden, kantorlah di sana. Jadi kalau ditanya, kalau tadi mau dibikin destinasi wisata, siapa mau pergi ke sana Pak? Mau dimakan buaya? Banyak loh yang Kalau pesan hujan IKN. enggak. Jadi supaya terawat barang itu tidak memerlukan anggaran yang maksimal, ya sudah, daripada Gibran terus kemana-mana bagi-bagi susu nggak penting, yang mending berkantor di sana. IKN dibangun cakep-cakep kayak begitu, yang nikmati siapa sih? Satu waktu saya ngobrol dengan seorang menteri yang bertanggung jawab terhadap IKN. Dia bilang begini, Manusia "Rok, dungu ini terus menyebarkan fitnah. ini ya. Jokowi minta progress report." Terus lu ngapain? Ya gue kumpulin menteri-menteri itu. Menteri teknik udah selesai. Rapat di situ. Dia bilang kita sudah selesaikan rapat ini. Presiden menunggu progress report. Sudah kita kirim. Officially sudah terkirim laporan progress report itu. Itu dia bilang, sudah tanya sama peserta rapat, kita udah kirim ya formalnya. Sekarang di antara kalian, di antara kita, siapa yang percaya IKN itu akan jalan? Ngakak semua tuh. Yang nggak percaya itu kamu doang Waktu dan kelompokmu. akan ada menteri yang terangkan itu. Saya nggak mau buka di sini ceritanya. Ya lanjut lagi ya cerita-cerita itu. Satu waktu saya tanya pada Pak JK itu, Pak JK, gimana ceritanya sih kok ada IKN? Kata Pak JK, dukun aja nggak bisa jawab. Tanya Pak JK, ini karena JK udah pernah ngomong ke saya. Satu waktu saya bercakap-cakap lagi dengan Sultan Hamengkubuwono yang kemudian pakai baju menolak bala. Dia nggak ngerti apa yang ada di situ selain cerita mistik. Jadi Anda dari awal, ya kalau saya cerita dari awal mungkin Anda nggak akan. Saya tahu dari awal itu. Jadi sekuensi pengetahuan saya tentang kebohongan Jokowi itu, begitu IKN dibuat saya ngakak-ngakak. Ini pasti nipu. Jadi kalau sekarang, ya memang yang kita mau bicara ini mau diapain tuh? Kalau soal kebohongan itu berseri kebohongannya. Apa yang baik dilakukan di situ? Bagus tadi usulan Dedi. Supaya dia konsisten, tulis surat pada Pak Prabowo. Saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolonglah ada satu kamar khusus yang dibuat di situ
walaupun anggarannya mungkin cuma 10 miliar atau 100 juta untuk anak saya supaya dia bisa menikmati legasi yang saya bayangkan itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ? Jadikan istana itu sebagai bukan sebagai tempat pangkalan LPG 3 kg. Kita ingin supaya Prabowo bikin kepres yang khusus untuk menyenangkan Jokowi. Junto anaknya itu. Kenapa begitu? Lo Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor wapres. Kan udah ada kota lapor wapres.